ngaji tafsir Al-Quran, melanjutkan surat yang selanjutnya, yaitu surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj atau was-sama'i dzatil buruj. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Buruj yang jumlahnya ada 23 ya. 23 ayat. Para ulama tafsir sepakat surat ini seluruh ayatnya itu makkiyah. Masih ingat apa yang namanya makkiyah? Maksudnya turun sebelum Nabi hijrah. Jangan menyebutkan turun di Mekah, tapi turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu namanya makkiyah. Kalau turun setelah Nabi hijrah namanya madaniyah. Apa ada beberapa ayat Al-Quran turun terus setelah Nabi kembali dari Madinah kembali ke Mekah. Ya, di antaranya dalam haji itu maka disebut dengan ayat madaniyah. Tapi kalau turun sebelum hijrah itu namanya ayat makkiyah. Kadang-kadang ada satu surat yang sebagian ayatnya itu makkiyah, sebagian madaniyah. Termasuk surat yang lalu yang kita kaji itu ada beberapa surat yang makkiyah, ada beberapa surat yang madaniyah. Tapi surat Al-Buruj ini ulama tafsir sepakat 23 ayat itu seluruhnya termasuk makkiyah. Artinya turun sebelum Nabi hijrah. Ciri-ciri surat-surat yang makkiyah itu isinya banyak berbicara mengenai akidah dan tauhid. Akidah, tauhid atau akhlak. Sementara yang berkaitan dengan madaniyah itu isinya berkaitan dengan muamalah dan tuntunan syariat. Tuntunan syariat. Tapi kalau keimanan dan akidah itu banyak turun di Makkah, karena memang periode Makkah ini adalah periode pemantapan akidah Islam ini. Jumlah ayatnya 23. Nama yang diberikan oleh para mufassir berdasarkan hadis yang sahih itu hanya ada dua. Satu adalah surat Idzas sama was-sama'i dzatil buruj. Ayat pertama disebutkan lengkap sebagai nama suratnya, was-sama'i dzatil buruj. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah Muhammad SAW pada salat Isya itu membaca surat Al-Buruj, surat was-sama'i dzatil buruj. Ya, kalau kita mau mengikuti Rasul, salah satu surat yang bisa kita pilih, ya tentu ada pilihan lain. Rasul juga tidak hanya membaca satu surat itu, tapi Rasul pernah membaca surat was-sama'i dzatil buruj ini pada salat Isya. Nama yang kedua, ini nama yang memang tercantum dalam semua mushaf, disebut dengan surat Al-Buruj. Al-Buruj. Sekali lagi saya mengingatkan, ya, meskipun surat ini merupakan urutan surat yang ke-85 dari 414 surat dalam Al-Quran, tapi kita tidak boleh memberi nama surat ini dengan surat 85. Saya wanti-wanti kalau ada yang menuliskan jangan QS 854. Artinya Quran surat ke-85 ayat 4. Kalau mau dituliskan begitu, tuliskan nama suratnya. Sebab Rasulullah tidak pernah memberi nama surat itu berdasarkan urutan surat di dalam Al-Quran. Karena urutan sholat di dalam Al-Quran itu istihadi. Itu dikumpulkan, dihimpun pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Meskipun dari masa Sayyidina Abu Bakar sudah ada ide semacam itu.
Jadi sekali lagi kita tidak memberikan nama satu surat dengan menyebutkan urutan atau nomornya dari urutan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Ada yang menghitung 22, ada yang menghitung 23. Ini akan kita kaji ketika sampai itu. Jadi memang ada yang menghitung 22 dan 23. Tapi hitungan 22 dan 23 itu tidak ada bedanya. Bunyi ayatnya tidak ada bedanya. Ya, sudah pernah saya sampaikan perbedaan itu karena para ulama tafsir itu menetapkan batas awal dan akhir ayat itu berbeda. Saya pernah contohkan pada forum ini, misalnya surat Al-Fatihah itu berapa ayat? 7. Semuanya sepakat 7 ayat, meskipun ada perbedaan di dalam hal basmalah. Apakah basmalah itu ayat pertama atau bukan? Bagi yang menyebutkan basmalah itu ayat pertama, maka ayat terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu satu ayat. Bagi yang menyebutkan basmalah itu bukan ayat pertama, jadi ayat pertama adalah dari alhamdulillahirabbil alamin, maka ayat terakhir itu 2 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim satu ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka imam-imam sholat ini, terutama sholat jahriyah, kalau membaca Fatihah, kalau basmalahnya dijaharkan dengan keyakinan bahwa basmalah itu adalah ayat pertama, maka ketika membaca ayat terakhir jangan waqaf pada siratal ladzina an'amta 'alaihim, jangan waqaf. Kalau waqaf ya diulang. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, karena itu satu ayat. Tapi bagi yang meyakini bahwa basmalah itu ayat bukan ayat pertama, ayat pertamanya alhamdulillah, maka ketika baca ayat terakhir waqaf pada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini penting sekalian, bagaimana kita mengambil pendapat apakah basmalah itu ayat pertama atau bukan. Nah, surat Al-Buruj itu memang ada yang menyatakan 22 ayat, ada yang menyebutnya dengan 23 ayat. Tapi kitab yang saya jadikan rujukan, tafsir yang jadikan rujukan itu adalah yang menyebutkannya 23 ayat ya. Kemudian surat ini sekalian, surat Al-Buruj ini itu turun berdasarkan turun setelah surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams atau wasyamsi wadhuhaha, berdasarkan urutan turunnya. Nah, berdasarkan urutan turunnya ini tentu tidak sesuai, tidak sama dengan berdasarkan urutan nomor surat di dalam urutan surat-surat Al-Quran. Isi atau tema utamanya itu masih sebenarnya satu kelompok dengan surat Al-Insyiqaq. Ada 2 isi utama pada surat ini. Yang pertama, mengukuhkan dan menegaskan tentang kuasa Allah untuk menegakkan hari akhir atau hari kiamat. Ya. Mengukuhkan dan menegaskan kuasa Allah untuk menegakkan hari akhir. Ya. Yang kedua, kecaman dan ancaman Allah terhadap orang-orang yang membuli atau menyakiti orang-orang atau kaum yang beriman. Jadi orang-orang yang menyakiti atau membuli orang-orang yang beriman atau kaum beriman karena keimanannya, ya,
Salah satu kisah yang disebutkan di dalam surat ini adalah kisah tentang ashabul ukhdud, bukan ashabul kahfi ya, ashabul ukhdud ya. Ashabul ukhdud ini terjadi sekitar tahun 500-an Masehi, jadi jauh sebelum Islam. Sebagian mufassir mengatakan kejadian itu terjadi di Najran. Najran itu satu kota yang terletak dalam perbatasan antara Saudi dengan Yaman. Ya. Di situ banyak orang Nasrani. Dan penguasa ketika itu, ada yang menyebut penguasanya Persia, ada yang mengatakan penguasa Romawi, itu menyiksa sekelompok anak muda yang beriman dengan cara dimasukkan di dalam parit yang berapi. Digali parit besar, dinyalakan api besar. Anak-anak muda yang beriman ini, demi karena imannya, itu mereka disiksa, dimasukkan di dalam parit itu. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Nanti akan kita sampai ayatnya ke sana. Tapi ada pula yang mengatakan bahwa cerita Ashabul Ukhdud ini terjadi di sebuah kota di Afrika yang namanya Habasyah. Ya, ini yang menyebutkan kalau yang Habasyah itu berarti yang melakukan Persia, kalau yang di Najran itu yang melakukan adalah Romawi. Bisa jadi kejadian itu ada di dua tempat dengan bentuk kejadian yang sama, penyaksian yang sama, karena memang jauh sebelum datangnya Islam itu orang-orang yang beriman mengalami tekanan dan penyiksaan seperti ketika Islam pertama kali datang, disiksa demikian sekalian. Itulah kira-kira sekalian muqaddimah dari surat Al-Buruj ini. Mari kita lihat ayat pertama dari surat Al-Buruj ini. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj. As-sama, saya kira semuanya sudah tahu, kita sudah kaji pada ayat surat Al-Insyiqaq. Kemudian dzati. Kata dzati itu artinya sama dengan kata du atau di atau dza. Artinya sama, yaitu memiliki atau mempunyai. Tapi kata zati di sini dipakai untuk yang jenisnya perempuan. Jadi kalau saya menyebutkan misalnya An-nisa dzatu jamalah, An-nisa dzatu jamalah, wanita-wanita yang memiliki paras cantik. Zat itu artinya memiliki. Al-buruj, al-buruj itu jamak dari kata burjun. Sekarang ini saya sering lihat ada warung-warung namanya warung burju. Saya pertama tidak tahu kok namanya kok burju di dalam Al-Quran. Ternyata burju itu singkatan ya dari apa? Bubur kacang hijau. Ya. Saya pertama melihat itu loh, kok nama burju ini. Ternyata yang dimaksudkan adalah bubur kacang hijau. Al-buruj itu jamak dari kata burjun. Kata burjun itu dalam bahasa Arab bisa punya dua makna. Satu artinya bintang. Satu artinya bintang atau tempat peredaran bintang. Ya, tempat pemberhentian atau pemberitaran bintang. Yang kedua maknanya burjun itu artinya bangunan yang tinggi, yang tampak. Sehingga di Emirat ya itu ada namanya Burj apa? Burj Khalifah ya, di Emirat betul ya. Di Emirat namanya Burj Khalifah. Itu burj itu karena dia bangunannya sangat tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Maka disebut dengan kata burj. Tapi pada ayat ini sekalian, pada ayat ini kata al-buruj itu dari kata burjun yang artinya bintang. Mengapa? Karena itu berkaitan dengan langit. Was-sama'i dzatil buruj. Para ulama mengatakan
yang dimaksudkan bintang ini adalah rasi bintang yang ada 12, yang jumlahnya 12. Jadi al-buruj itu artinya gugusan bintang atau rasi-rasi bintang yang jumlahnya ada 12. Yang bulan dan matahari serta benda-benda planet yang lain itu ketika mengitari bumi itu melewati rasi bintang ini. Jadi supaya tidak terkesan apa fungsinya Al-Quran menyebut dengan kata buruj, padahal di situ ada kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Antara lain bahwa matahari dan bulan itu kita mengitari bumi itu melewati gugusan bintang tadi ini. Sebagian ulama ahli astronomi itu ada yang mengatakan bahwa waktu yang ditempuh ya, oleh bulan untuk mengitari atau melewati satu buruj artinya satu saja itu dibutuhkan waktu selama 1/3 hari. 2/3 hari. Jadi bulan itu ketika mengitari bumi itu melewati rasi bintang yang 12 ini. Satu rasi bintang ini itu dibutuhkan oleh bulan 2/3 hari. Kalau 12 bulan itu berarti waktu yang dibutuhkan adalah 12 kali 2/3 berapa? 28 hari. Betul ya? 28 hari. Nah, yang 2 hari dari 30 hari itu bulan tidak tampak. Jadi kalau kita lihat bulan itu betul-betul tidak tampak, itu hanya dalam 2 hari. Itu kalau kita lihat dengan alat ya, kita bisa melihat begitu saja. Itu hanya dalam 2 hari. Yang 28 hari itu adalah bulan beredar mengitari bumi melewati 12 rasi bintang tadi. Sedang matahari ya, matahari mengitari bumi melewati rasi bintang tadi. Mengitarinya itu selama 1 bulan. Sehingga 12 rasi itu dilewati oleh matahari selama 1 tahun. Para ulama ahli astronomi itu mengatakan selama 1 tahun itu 6 bulan dijalani oleh matahari pada belahan utara Khatulistiwa. Yang 6 bulan itu matahari ada di belahan utara Khatulistiwa. Yang 6 bulan yang lain itu ada di belahan selatan Khatulistiwa. Ya, sehingga negara ada yang mengenal 2 musim seperti negara Indonesia karena letaknya di Khatulistiwa. Ya, ini kalau iklimnya begitu, kita mengenal 2 iklim ini. Tetapi sekalian, untuk negara-negara yang ada di belahan utara maupun belahan selatan bumi itu mereka mengalami 4 musim sesuai dengan peredaran matahari itu di dalam melewati rasi-rasi bintang tadi. Nah, rasi-rasi bintang itu saya kira sudah banyak dikenal. Ini meskipun yang menyebutkan adalah ilmuwan Yunani, tapi kita boleh menyebutkan itu. Ya, misalnya ada Aries ya. Aries, lalu Taurus, Gemini, Cancer, Leo, kemudian Virgo, ada Aquarius dan sebagainya, semuanya 12. Peredaran matahari melewati atau bulan melewati rasi ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan keberuntungan atau ketidakkeberuntungan manusia. Saya ulangi, tidak ada hubungan. Maka orang yang percaya dengan
model perhitungan bintang sesuai dengan kelahiran itu, lalu nasibnya perjalanan hidupnya dikaitkan dengan itu dilarang dalam agama. Ini sunnatullah. Matahari dan bulan itu ketika mengitari bumi melewati rasi bintang tadi, itu sunnatullah aturannya. Tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan kelahiran atau waktu kelahiran manusia. Sehingga meyakini bahwa nasib kehidupan seseorang baik buruknya dikaitkan dengan 12 rasi bintang tadi, itu dalam Islam syirik. Tidak dibenarkan karena tidak ada hubungannya, ya, sama sekali tidak ada hubungannya. Dan ini biasanya harus kita hati-hati karena anak-anak remaja yang tidak memiliki pemahaman akidah yang benar, kadang-kadang ketika dia mau menikah, dia menghindari calon-calon dengan kelahiran yang berkaitan dengan rasi tertentu. Misalnya, wah saya Aries, saya tidak cocok nikah dengan gadis yang Saturnus misalnya. Apa ada Saturnus ya? Ada. Saya tidak hafal nama-nama rasi itu. Atau Virgo, tidak cocok. Yang demikian itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ya. Jadi mengkaitkan nasib baik maupun buruk kita atau manusia dengan rasi bintang yang 12 itu sama sekali tidak dibenarkan ini. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala pada ayat pertama ini mengawalinya dengan sumpah misalnya. Was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan bintang. Itu sumpah. Yang nanti sumpah itu akan kita lihat 3 ayat pertama itu Allah bersumpah. Yang nanti pada ayat berikutnya sumpah itu dikuatkan oleh Allah, dipakai oleh Allah untuk menguatkan kepastian adanya hukuman dan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menyakiti orang yang beriman tadi. Sampai Allah bersumpah di sini, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. 3 ayat itu huruf wa di depannya itu namanya wawul qasam. Ya, kalau ada wawu yang wawunya itu wawu sumpah, maka kata yang berikutnya mesti berharokat kasrah. Ya, lihat wasyamsi wal yaumi wasyahidin. Dalam ayat lain, surat lain, wal asri wal laili. Mungkin ada yang bertanya, Pak, la wadduha, ya, kok tidak kasrah? Anda bisa menjawab. Sebab kata ad-duha itu dalam bahasa Arab termasuk dalam kata atau isim yang disebut dengan maksur. Kata yang diakhiri dengan huruf alif, wawu, dan ya. Alif, wawu, dan ya itu tidak bisa menerima sembarang harokat. Jadi meskipun ayat wadduha itu tidak pakai kasrah duhanya, itu tetap sumpah. Ya, ada yang kemudian salah satu qiraat tetap dibaca wadduhai, itu tetap tidak kasrah. Pakainya apa itu? Wadduhai huruf akhirnya harokatnya apa? Wadduhai itu huruf akhirnya harokatnya apa di sini? Iya, kalau wadduha jelas. Kalau wadduhai huruf harokatnya apa? Huruf terakhirnya. Kalau baca Al-Quran harus seperti kita ada layar depan kita. Apa itu huruf harokatnya? Sukun. Kan hurufnya kan duha itu hurufnya bod, ha, dan iya. Nah, huruf ya-nya itu harokatnya sukun, baik wadduha maupun wadduhai. Kenapa tidak kasrah? Karena dia termasuk isim maksur yang memang tidak bisa menerima sembarang harokat. Ada harokat tertentu yang tidak bisa masuk ke dalam isim maksur. Tetapi itu tetap sumpah. Sehingga sekali lagi saya katakan, setiap huruf wawu di depan ayat Al-Quran yang itu bermakna sumpah,
maka kata selanjutnya itu mesti dibaca pakai kasrah. Wal asri wal laili wal duha wal fajri was samai was syamsi. Ada lagi apa? Watini, ya. Itu semuanya wawunya adalah wawul qasam. Sekali lagi pada 3 ayat ini Allah bersumpah. Sumpahnya itu untuk menegaskan bahwa Allah pasti akan melakukan pembalasan, akan dihukum orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman ini. Ayat 2-nya, wal yaumil mau'ud. Al yaum itu hari. Al mau'ud itu dari kata wa'ada, artinya janji. Sehingga al mau'ud artinya yang dijanjikan. Wal yaumil mau'ud artinya demi hari yang dijanjikan. Sebagai ulama tafsir sepakat, yang dimaksudkan dengan al yaumil mau'ud di sini adalah hari kiamat. Karena Allah menjanjikan akan menegakkan hari kiamat itu. Maka disebut wal yaumil mau'ud. Kalau kita lihat sekalian, kata mau'ud itu asal kata yang sama diucapkan oleh orang-orang kafir yang tidak percaya dengan hari kiamat. Mereka mengatakan wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Orang-orang kafir itu berkata, kapan janji ini? Janji ini artinya janji mengenai menegakkan hari kiamat. Maka wal yaumil mau'ud itu artinya demi hari kiamat, yang maknanya pasti hari kiamat itu akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayat 3-nya masih sumpah lagi. Wa syahidin wa mashhud. Syahid itu asalnya dari kata syahid maupun mashhud. Itu asalnya dari kata syahida. Syahida. Syahida itu arti asalnya adalah hadir. Hadir. Karena orang yang hadir itu melihat dengan mata kepala, maka muncul makna baru dari kata syahida itu artinya menyaksikan. Sehingga syahid artinya yang menyaksikan, masyhud artinya yang disaksikan. Banyak penafsiran apa yang dimaksud dengan syahid dan masyhud pada ayat yang ketiga ini sekalian ini. Ada yang menyebut syahid di sini adalah malaikat yang menyaksikan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyiksa anak-anak muda yang beriman itu di dalam parit yang berapi. Ya. Mereka adalah para malaikat itu. Ada yang menyebutkan syahid ini adalah orang-orang yang melihat, menyaksikan langsung, orang-orang yang melihat dan hadir di tempat penyiksaan di sekitar parit yang berapi tadi ini. Ada pula yang mengartikan bahwa syahid ini adalah orang yang disiksa, anak-anak muda yang beriman yang dimasukkan di dalam parit api ini. Nanti di akhirat mereka yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna syahid itu, saya ulangi, bisa berarti malaikat yang menyaksikan perbuatan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang menyiksa orang-orang yang beriman dalam parit berapi tadi. Ada pula yang mengartikan syahid itu orang-orang yang melakukan penyiksaan, karena dia melihat langsung penyiksaan itu yang nanti akan bertanggung jawab di akhirat. Yang ketiga adalah syahid itu mereka yang beriman yang disiksa di dalam parit berapi itu, yang nantinya pada hari akhir mereka akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masyhud. Kalau tadi syahid yang menyaksikan,
Masyhud itu yang disaksikan. Ada yang mengartikan yang disaksikan itu kalau yang menyaksikan malaikat, atau orang-orang yang disiksa, maka yang disaksikan siapa? Orang-orang yang menyiksa. Kalau syahid itu diartikan orang-orang yang menyiksa, maka yang disaksikan ini siapa? Orang-orang yang disiksa. Berarti saat kejadian. Kalau syahidnya itu malaikat, maka yang disaksikan siapa? Orang yang disiksa dan yang menyaksikan. Malaikat nanti akan memberikan kesaksian di akhirat bahwa siapa yang disiksa dan siapa yang menyiksa ini sekalian. Secara garis besar ayat yang ketiga ini Allah ingin menerangkan perbuatan yang mereka lakukan terhadap orang yang beriman dalam parit yang berapi tadi itu tidak akan pernah luput dari ancaman saksi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus menurut sekalian memberikan satu pelajaran pada kita bahwa bukan hanya yang dilakukan oleh orang-orang di depan parit yang berapi saja yang disaksikan, tapi malaikat itu menyaksikan setiap perbuatan makhluk Allah, terutama manusia di muka bumi ini. Jadi apa yang kita lakukan pun disaksikan ini. Kita bisa menjadi syahid, bisa juga menjadi masyhud. Ya, dalam Al-Quran dikatakan juga begitu. Umat Nabi Muhammad SAW itu akan menjadi saksi atas umat Nabi-Nabi yang lain. Ketika ayat ini turun, ada yang hafal ayatnya? Yang hafal Al-Quran itu? Wa yakuna ar-rasul alaikum syahida. Ayat sebelumnya apa yang hafal itu? Ketika ayat itu turun, ayat itu menerangkan bahwa umat Nabi Muhammad itu akan bersaksi atas atau untuk umat Nabi yang lain. Sedang Nabi Muhammad akan bersaksi untuk kita. Nabi Muhammad akan menjadi saksi untuk kita. Wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida. Ketika ayat ini turun, orang-orang kafir, terutama umatnya Nabi Nuh, ketika diberitahu tentang umat Nabi Muhammad akan menjadi saksi, itu mereka protes. Mereka protes mengatakan, bagaimana mungkin umat yang hidup jauh setelah kami dan umat dari Nabi yang diutus jauh setelah Nabi kami kok bisa menjadi kesaksian buat kami ini? Mereka bertanya, bagaimana bisa bersaksi itu? Lalu dijawab oleh para malaikat, kesaksian itu berdasarkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini. Jadi kita masing-masing sekalian itu akan menjadi saksi atas perbuatan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi dari umatnya. Itu antara lain makna syahid wa masyhud. Sampai di sini sekalian, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tiga ayat ini. Was sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa masyhud. Tentu kalau sesuatu disampaikan oleh Allah diawali dan dibarengi dengan sumpah, itu tujuan Allah adalah untuk menekankan kepastian kejadiannya, kepastian bahwa itu mesti akan terjadi. Mudah-mudahan sekalian bisa dipahami, dan kalaupun kita mendengarkan dengan terkantuk-kantuk, mudah-mudahan kita tidak dihalangi oleh Allah untuk mendapatkan pahala dari majelis ini, ya. Karena Rasul mengatakan ulaika qaumun la yashqa', jadi tidak ada satupun orang yang hadir dalam majelis yang semacam ini yang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikannya ini. Mari kita akhiri sampai di sini, insyaallah kita tutup, kita lanjutkan pada hari Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Ja'alanallahu wa iyyakum. Ya, silakan. Ya, bukan bisa jadi salah satu bacaannya. Ya.
Majriha. Iya. Iya. Jadi itu bagian dari qiraah sab'ah. Jadi cara membaca Al-Quran itu, terutama pada ayat-ayat lafaz tertentu, itu ada 7 macam bacaan. Semuanya sah. Semuanya sah. Tapi selain bacaan yang muktabar seperti yang ada di dalam Al-Quran, itu makruh dibacakan di depan orang awam. Jadi tolong masjid ini jangan memutar murotal yang membacanya wadduhai, jangan. Kalau di depan orang-orang yang paham dalam majelis dibacakan tidak apa-apa. Seperti Bismillahi majreha wa mursaha, itu bagian dari bacaan. Banyak dalam Al-Quran, tidak hanya itu, termasuk wadduhai. Itu jangan dibacakan di depan orang yang awam, karena nanti taunya orang awam itu tidak ngerti bacaannya kok berbeda. Tapi bacaan itu sah. Semuanya ada 7. Saya tidak termasuk ahli qiraat, tapi barangkali di sini ada yang ahli qiraat, itu mestinya memahami qiraah sab'ah. Itu namanya qiraah sab'ah. Semuanya benar. Semuanya benar, tapi sekali lagi membacakan selain yang apa ada di dalam mushaf ini di depan orang awam itu makruh. Jadi jangan kita membacakannya di depan orang awam. Itu Pak. Iya. Ada yang lain sekalian?